Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fianovita. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Agama Islam, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas A1 semester 4. UMSU, unggul, cerdas, dan terpercaya. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang prinsip-prinsip belajar. Prinsip merupakan sebuah kebenaran atau kepercayaan yang diterima sebagai dasar dalam berpikir atau bertindak. Jadi, prinsip dapat diartikan sebagai suatu yang menjadi dasar dari berpikir, berpijak, atau bertindak. Kemudian ada pengertian belajar. Berdasarkan teori kognitif, belajar merupakan suatu proses terpadu yang berlangsung di dalam diri seseorang dalam upaya memperoleh pemahaman dan struktur kognitif baru atau untuk mengubah pemahaman dan struktur kognitif lama. Prinsip-prinsip belajar dalam proses pembelajaran yaitu: yang pertama, hal apapun yang dipelajari murid, maka ia harus mempelajarinya sendiri. Yang kedua, setiap murid belajar menurut tempo atau kecepatannya sendiri, dan untuk setiap kelompok umur terdapat variasi dalam kecepatan belajar. Yang ketiga, seorang murid belajar lebih banyak bila mana setiap langkah segera diberikan penguatan atau reinforcement. Yang keempat, penguasaan secara penuh dari setiap langkah-langkah pembelajaran memungkinkan murid belajar secara lebih berarti. Yang kelima, apabila murid diberikan tanggung jawab untuk mempelajarinya sendiri, maka ia akan lebih termotivasi untuk belajar dan ia akan belajar dan mengingatnya lebih baik. Kemudian ada implikasi prinsip-prinsip belajar dalam pembelajaran. Yang pertama, ada prinsip perhatian dan motivasi. Maksudnya, setiap individu tidak hanya didorong oleh pemenuhan aspek-aspek biologi saja, sosial, dan emosional. Akan tetapi, individu perlu juga dorongan mencapai sesuatu yang lebih dari yang ia miliki saat ini. Kemudian ada prinsip transfer dan retensi. Proses saling mempengaruhi dalam belajar akan terjadi bila bahan baru yang sama dipelajari mengikuti bahan yang lalu. Yang ketiga ada prinsip keaktifan, yaitu memberikan kesempatan peluang kepada siswa untuk berkreasi dalam proses belajar. Yang keempat, prinsip keterlibatan langsung, mengaktifkan peran individual atau kelompok kecil dalam menyelesaikan tugas. Kemudian ada kelima, prinsip pengulangan. Maksudnya, memilah pembelajaran yang berisi pesan yang membutuhkan pengulangan, atau setiap individu, setiap siswa tidak mengerti dalam materi tersebut, maka bisa diberikan pengulangan. Kemudian ada prinsip keenam, prinsip tantangan. Prinsip tantangan ini merancang dan mengelola kegiatan inquiry dan eksperimen. Maksudnya memberikan siswa dalam bereksperimen itu akan memberikan tantangan kepada mereka. Kemudian ketujuh, prinsip balikan dan penguatan. Membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Memang mudah, tapi membangkitkan motivasi bukanlah suatu hal yang mudah. 8. Prinsip perbedaan individual. Orang-orang visual yang sering ditandai suka mencoret-coret, kemudian ada orang yang berbicara dengan tepat, dan ada yang lebih suka melihat peta daripada mendengar penjelasan. Baiklah, sekian dari yang bisa saya sampaikan tentang prinsip-prinsip belajar. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.